Yesus, Kau dasar yang teguh dalam hidup kami. Kami percaya bahwa masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, Kau dasar yang teguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau dasar yang teguh. Yesus, Kau dasar yang teguh. Amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Masa depanku. Masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Yesus, Kau dasar yang teguh. Amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu setia Tuhan. Firman-Mu setia. Firman-Mu setia. Ajaib kuasa-Mu. Ajaib kuasa-Mu. Allah melepasku. Ku percaya. Ku percaya. Oh Yesus, Kau dasar yang teguh. Amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh. Amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya sekali lagi. Ku percaya. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Dia sungguh kuat, sungguh dahsyat. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat,
dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Dia Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
waktu ini. Ambil waktu ini khusus untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan cinta kasih-Mu kepada Tuhan. Nyatakan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Haleluya, nyatakan isi hati-Mu kepada Dia. Haleluya, Dia ada, Dia mendengarkan. Haleluya, Dia mengasihi Engkau, Dia mengasihi kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah kami membawa terus kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami membawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Hadirat-Mu ada bersama-sama kami. Ada di dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa bagi setiap orang yang menontonnya ya Tuhan. Melihat siaran ini Tuhan, diberkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah bersama Gereja Charismatic City Church secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, di rumah-rumah atau di tempat-tempat lain. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon urapan-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk mempelajari suatu episode dari perjalanan sejarah bangsa Israel yang sangat-sangat menarik. Ini terdapat di dalam kitab Esra. Kitab Esra menceritakan bagaimana orang-orang Israel mereka mendapatkan izin dari Raja Koresi untuk pulang kembali ke tanah air mereka setelah mereka dibuang. Karena mereka tadinya penduduk Yerusalem diserbu oleh Babilonia, mereka dikalahkan dan mereka dihancurkan, banyak yang mati, banyak yang ditawan, lalu yang masih hidup dibuang ke kerajaan Babilonia. Tetapi kemudian kerajaan Babilonia dikalahkan oleh kerajaan Persia, dan raja pertama dari Persia bernama Koresi. Raja Koresi inilah yang ternyata menjadi alat dalam tangan Tuhan walaupun dia belum percaya Tuhan untuk memberikan izin kepada bangsa Israel pulang kembali ke tanah Palestina.
Ini terjadi dalam tahun 600 sampai 530 sebelum Masehi, zaman purba. Tetapi firman Tuhan sudah mencatat dengan begitu jelas kronologi dari sejarah kerajaan bangsa Israel dan yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, saya ajak kita bersama lebih dulu melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat 28 yang mengatakan begini. Yesaya 44. Akulah yang berkata tentang Koresi. Nah, ini Nabi Yesaya dengan ilham Roh Kudus sudah bicara menyebut nama Koresi. Padahal Koresi belum lahir pada waktu itu. Akulah yang berkata tentang Koresi, dia gembalaku, segala kehendakku akan dikenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah yang Maha Tahu itu memberitahukan kepada hambanya, yaitu Nabi Yesaya, tentang peristiwa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Begitu juga kalau kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-25, dengan jelas di situ disebutkan bagaimana Allah bekerja. Yeremia pasal 25 ayat 11, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka dan seterusnya. Istilah atau angka 70 disebutkan di sini yang kemudian digenapi di dalam zaman yang ditulis oleh Ezra. Nah, ketika Koresi Raja Persia itu memberikan izin kepada bangsa Israel untuk pulang kembali, mereka diizinkan untuk membangun bait Allah. Dan juga kemudian mereka membangun tembok kota. Kita baca di dalam kitab Ezra pasal yang ke-1 tentang perintah dari Raja Koresi ini. Ezra pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Koresi Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, yang tadi sudah kita baca tentang 70 tahun, sehingga disiarkan ke seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini dan seterusnya. Yang isinya yaitu orang-orang Israel yang ada di Babilonia, yang ada di Persia, diizinkan untuk pulang kembali ke tanah air. Bukan hanya mereka diizinkan pulang, mereka juga dilindungi. Dan bukan itu saja, dari kas perbendaharaan raja diberikan sejumlah uang, sejumlah dana untuk menolong pembangunan bait suci itu. Begitu juga masyarakat yang ada di sekeliling orang-orang Israel, mereka menyumbang sehingga bangunan itu bisa didirikan dengan dana yang cukup. Lalu apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama yaitu kita pelajari bahwa Allah memegang kendali di atas pemerintahan bangsa-bangsa di dunia ini. Skenario ini dirancang oleh Tuhan sendiri sesuai dengan rencananya. Rancangan Tuhan tidak mungkin gagal, tidak bisa gagal, dan dia bisa memakai Raja Firaun yang mengeraskan hatinya, atau memakai raja-raja Koresi, Darius, dan Artasasta untuk melakukan rencananya. Artinya Tuhan berkuasa atas segala pemerintahan di dunia dengan tujuan seperti dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-4 sampai dengan 7. Tuhan mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini ditujukan kepada Koresi yang kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Ini tujuan Allah, bagaimana dia mengatur pemerintahan bangsa-bangsa dimanapun saja. Naik turunnya kerajaan, jaya, gagal, kehancurnya kerajaan itu. Semua diatur, dikendalikan dalam rancangan Tuhan. Jangan saudara heran bahwa Allah juga mengendalikan termasuk kerajaan-kerajaan yang jahat.
Pemerintah-pemerintah yang jahat itu semua dikendalikan oleh Tuhan untuk memenuhi maksudnya. Bagaimana bisa seperti itu? Tidak ada kejahatan yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Dia memanuver kejahatan itu untuk kemuliaan namanya. Sebagai contoh, mari kita lihat ketika Yesus disalibkan. Iblis sepertinya menang. Tetapi penyalipannya menjadi jalan keselamatan satu-satunya bagi umat manusia. Dan dengan demikian rencana iblis itu jatuh. Rencana iblis gagal total. Dan Allah tetap bisa menjalankan rencana keselamatan melalui iman kepada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Begitu juga kalau saudara mau sebutkan pemerintahan-pemerintahan yang jahat, yang kejam, termasuk misalnya seperti Hitler, tidak bisa keluar dari kendali Allah. Perhatikan istilah yang saya pakai, yaitu kendali Allah. Allah mengendalikan, Allah tidak membiarkan, Allah mengatur itu semua. Tetapi pada saat yang sama ada batas-batas, ada kendalinya yang dia tidak akan biarkan itu keluar jalur. Memang kita tidak selalu mengerti rencana Allah. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa rencananya itu yang terbaik bagi kita. Contoh lain yang sulit dimengerti, sulit diterima, yaitu dengan pandemi yang sekarang sedang berkecamuk di seluruh dunia ini. Tetapi percayalah bahwa bagaimanapun juga pandemi ini ada di dalam kendali Tuhan. Pandemi tidak dapat mengalahkan kuasanya. Karena itu berdoalah kepada Tuhan. Jangan kecil hati, jangan takut, jangan kecewa. Tapi iman kepada Tuhan itu akan meningkatkan imun dalam tubuh saudara-saudara. Kembali kepada orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan. Raja Koresi memerintahkan mereka untuk membangun bait Allah. Pembangunan bait Allah ini terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu pembangunan secara fisik gedungnya yang dipakai untuk tempat ibadah. Yang kedua pembangunan secara spiritual orang-orangnya. Dan itu kita dapati di dalam kitab Esra pasal yang ke-1 sampai dengan pasal yang ke-6. Bicara mengenai pembangunan secara fisik. Dan pasal 7 sampai dengan 10 bicara mengenai pembangunan secara spiritual. Israel pulang ke tanah air difasilitasi oleh kerajaan Persia, oleh Raja Koresi. Ini perintah Allah untuk membangun gedung bait Allah. Dia pakai raja-raja yang tidak mengenal dia. Dan kekayaan kerajaan itu dipakai untuk membangun bait Allah. Sebegitu jauhnya Allah bekerja untuk mensukseskan rancangan-rancangannya. Memang rencana yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu yang dipimpin oleh Zerubabel, ketika itu mereka mendapat perlawanan dari orang-orang di sekelilingnya sehingga pekerjaan itu terhenti selama 14 tahun. Kemudian Nabi Hagai dengan Nabi Zakaria datang dan memberikan dorongan, memberikan wejangan, memberikan bimbingan. Yang kita baca paling terkenal dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 yang mengatakan, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, melainkan dengan rohku, kata Tuhan semesta alam. Jadi konteks dari nubuatan ini berbicara mengenai Israel yang didorong untuk meneruskan pembangunan bait Allah. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi dengan rohku. Padahal pembangunan bait Allah waktu itu adalah pembangunan fisiknya. Dengan kata lain, pembangunan fisik bait Allah itu pun Roh Kudus ikut bekerja. Apakah pembangunan fisik bait Allah di Yerusalem itu perlu? Sehingga Allah memerintahkan pembangunannya. Allah tidak memerlukan bangunan fisik, tetapi manusia memerlukannya sebagai tempat ibadah. Tempat-tempat peribadatan selalu menjadi titik api yang menyulut perang. Kalau pembangunan kehidupan rohani, kehidupan beragama dipusatkan pada bangunan fisik, maka mudah sekali tempat itu menjadi sumber peperangan. Tetapi kalau pembangunan kehidupan rohani dipusatkan pada pekerjaan Roh Kudus, seperti yang tadi disebut di Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6, maka pembangunan fisik tidak memerlukan perkembangan iman kita. Pandemi saat ini membuat umat Tuhan tidak bisa beribadah seperti biasanya. Terjadi pergeseran pandangan terhadap peribadatan. Perlu atau tidak? Harus di gereja atau bisa di rumah saja? Kalau bisa di rumah saja, tidak perlu ke gereja.
Buat apa gedung-gedung gereja yang begitu banyak? Apa dampaknya? Kalau kita beribadah lagi seperti biasa, apakah suasananya tetap sama atau beda karena beberapa teman dan keluarga kita sudah tidak lagi bersama-sama kita? Setelah bait Allah selesai dibangun, bangsa Israel berkumpul dalam ibadah raya. Generasi muda bersorak-sorai begitu nyaring, tetapi generasi lansia menangis keras karena melihat gedung gereja yang baru selesai dibangun tidak sebesar, semegah bait Allah Salomo. Pertanyaan saya, apakah ibadah kita akan seperti itu pada waktu kita sudah melewati pandemi ini? Ada perasaan syukur kita sudah melewatinya, tetapi ada perasaan syahdu, prihatin, tertekan karena kehilangan beberapa anggota keluarga kita. Maka setiap pemimpin umat, setiap gembala sidang harus mencari tahu dampak dari pandemi ini terhadap kehidupan rohani umat Tuhan. Dan sekali lagi saya mengingatkan, Sakaria pasal 4 ayat 6, bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh roh Tuhan, semua itu akan jadi, kata Tuhan semesta serba sekalian alam. Membangun gedung gereja secara fisik mengingatkan kita bahwa pemerintah Indonesia saat ini membangun infrastruktur besar-besaran, jalan-jalan, bendungan-bendungan dan sebagainya. Tetapi pembangunan fisik saja tidak cukup. Itu harus dilanjutkan dengan pembangunan non-fisik, termasuk pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia mencakup juga pembangunan kehidupan rohani bangsa kita. Pembangunan kehidupan rohani adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan beragama, bukan secara formal, lahiriah yang mementingkan gedung dan sebagainya, tetapi esensinya. Pembangunan manusia batinnya. Membangun secara fisik saja akan membuat manusia miskin dalam kekayaan rohani, haus kepada Tuhan, sumber air kehidupan itu. Seorang teolog besar bernama Agustinus mengatakan bahwa dalam hati manusia ada ruang kosong yang hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Dengan kata lain, kita juga harus membangun kehidupan rohani kita dengan berlandaskan landasan-landasan moral spiritual. Esra membangun kehidupan rohani bangsa Israel, dan itu terdapat dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Kegagalan Israel yaitu membiarkan kawin campur dengan bangsa-bangsa penyembah berhala yang menjadi jalan masuk bagi penyembahan berhala ke dalam keluarga Israel. Dengan mudah bangsa Israel melupakan Tuhan, menyembah dewa-dewa asing. Dalam kehidupan rohani, ibaratnya kita perlu membangun bait Allah di dalam hati kita. Kehidupan moral spiritual menjadi landasan untuk pembangunan secara fisik. Tadi saya sudah katakan bahwa pembangunan fisik saja tanpa moral spiritual itu menunjukkan kemiskinan kita. Tapi landasan bangunan kehidupan kita akan runtuh baik sebagai bangsa ataupun sebagai pribadi jikalau tidak mempunyai landasan moral spiritual. Untuk membentengi diri dari kemerosotan rohani, kita perlu membangun bait Allah secara pribadi. Bait Allah di sini adalah bagian kehidupan rohani yang sakral, yang kudus, yang perlu kita bangun. Tuhan Yesus bersabda, manusia tidak hidup hanya dengan roti, kebutuhan fisik saja, tetapi dengan tiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu kebutuhan rohani. Firman Allah adalah sumber makanan rohani bagi batin kita. Jangan lupa membaca firman-Nya setiap hari untuk terus mengisi kebutuhan rohani kita. Selain itu, mari kita mengingat ajaran Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang mengatakan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Hendaknya ini menjadi fokus kehidupan rohani kita, bahwa kita menginginkan kehidupan rohani yang sangat-sangat penting. Firman Tuhan dan doa adalah kuncinya dalam membangun bait Allah pribadi dalam diri kita. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun kehidupan rohani dalam keluarga kita? Bagaimana kita membangun kehidupan dalam keluarga kita? Apakah hanya fisiknya saja? Atau mungkin kita mementingkan perkembangan mental, pendidikan anak-anak? Itu semua bagus.
Tapi apakah kita juga memikirkan mengenai landasan moralnya, spiritualitasnya. Secara pribadi, kita terus-menerus harus membangun bait Allah pribadi atau keluarga agar tetap di dalam kekudusan Tuhan. Membangun bagian kehidupan yang sakral, tempat berdiamnya Allah oleh rohnya di dalam kita. Hendaklah kamu kudus, firman Tuhan mengatakan, karena aku kudus. Kekudusan hidup dalam relasi dengan Allah, relasi dengan keluarga, relasi dengan harta benda, dan relasi kita dengan sesama. Ketika Ezra memimpin bangsa Israel kembali, mereka tiba di tanah perjanjian, tanah leluhur mereka, tetapi tidak terlalu lama mereka kembali melanggar perintah Tuhan. Dan ini disebabkan karena mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain yang membawa masuk berhala-berhala ke dalam keluarga mereka. Ezra memimpin mereka dalam pertobatan nasional yang terdapat di dalam kitab Ezra pasal yang ke-9, pasal yang ke-7 sampai dengan 10. Dan Ezra memimpin bangsa Israel untuk membuat suatu pengakuan dosa, memohon keampunan dari Tuhan. Saya ajak kita baca dari pasal 9, ayat yang ke-6. Dan kataku, kata Ezra, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Ini adalah bagian dari doa pengakuan dosa yang diucapkan oleh Nabi Ezra, oleh pemimpin Ezra, seorang imam yang mempunyai kewibawaan yang luar biasa. Ayat yang ke-15 mengatakan, ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Satu pengakuan dosa yang kemudian di dalam pasal yang ke-10 ayat ke-1, sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras dan mereka semua bersama-sama dengan Ezra memohon keampunan dari Tuhan. Bagaimana kita membangun rumah Tuhan? Membangun rumah Tuhan di dalam gereja, tempat kita beribadah, membangun rumah Tuhan di dalam hati kita, dalam diri kita. Kita contoh seperti apa yang dilakukan oleh Ezra, yaitu dengan membuat pengakuan dosa kepada Tuhan, minta penyucian, minta supaya Dia akan mengampuni segala dosa kita. Pertobatan itu adalah cara bagaimana kita meminta keampunan dari Tuhan. Saya berpikir apakah bangsa kita perlu bertobat secara massal seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Ezra. Saudara-saudara sekalian, sejarah Indonesia menyatakan bahwa kita telah melewati beberapa periode yang sangat gelap. Seperti misalnya tahun 1965, 1998, dan lain-lain. Ada periode-periode itu yang membuat kita merasa miris, merasa takut, merasa cemas. Jangan sampai itu terulang kembali. Tetapi kita menyadari juga bahwa banyak perbuatan dosa yang masih kita lakukan. Sekarang pun masih banyak korupsi, masih banyak ketidakadilan, masih banyak tindak kekerasan dan sebagainya. Bisnis seringkali dilakukan dengan cara tipu menipu, apalagi dunia politik, tipu menipu di situ marak sekali. Jadi perlu pertobatan massal. Tapi juga saudara-saudara, selain pertobatan massal sebagai satu bangsa, kita juga perlu pertobatan secara pribadi. Penyesalan, pengakuan dosa, permohonan ampun kepada Tuhan, dan dengan sendirinya berjanji untuk tidak melanjutkan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ezra dipakai Tuhan untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Kalau kita baca mengenai Nehemia, ini sedikit beda tugasnya. Dia dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Ezra membangun bait Allah Yerusalem. Bangsa Israel hanya dapat menikmati selama 150 tahun kebangunan rohani ini. Kemudian mereka memasuki masa kegelapan selama
400 tahun. Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel dalam 400 tahun masa kegelapan itu. Tidak ada suara nabi-nabinya. Sampai saatnya ketika juru selamat, Mesias, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini dan dilahirkan di kota Bethlehem. 400 tahun masa kegelapan. Itulah perjalanan kehidupan bangsa Israel yang naik turun, yang jaya tetapi yang juga gagal. Tetapi Allah tetap bekerja di dalam bangsa ini. Kitab Esra membuktikan nyata tentang karya Allah dalam dunia ini, dalam kehidupan bangsa-bangsa maupun dalam kehidupan bangsa Israel, termasuk juga dalam kehidupan keluarga dan pribadi saudara. Karena itu tema besar kita dalam beberapa bulan terakhir ini yaitu God's Story in Us. Topik-topik khotbah CCC membahas God's Story in Us, in our nation, in our family, in our life. Mulai dari Nuh, Abraham, Yusuf, Musa, Daud. Dan sekarang kita bicara mengenai bangsa Israel. Dan di dalam cara kerjanya Allah, kita melihat hikmat dan kuasanya, rencana dan tujuannya, kebenaran dan keadilannya, hukum tabur dan tuainya. Tuhan masih bekerja untuk menuntaskan rencananya. Anda adalah bagian dari rencana Tuhan. Seperti Zerubabel dan Esra. Kiranya kita menjalankan tugas kita seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menjalankan peranan kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang merasa, Tuhan, saya harus mengakui dosa saya. Hidup saya kurang beres. Mungkin ada perselingkuhan. Mungkin sering menipu dalam bisnis. Mungkin kita melakukan tindakan kekerasan yang membuat orang menderita. Kalau sampai ada di antara kita yang punya perasaan-perasaan seperti itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa kiranya firman-Mu ini menyadarkan kami, mengingatkan kami betapa perlunya kami membangun bait Allah, baik secara komunal bersama-sama sebagai gereja-Mu yang disebut dengan gereja tempat ibadah, maupun sebagai pribadi-pribadi. Ada bait Allah di dalam pribadi kami, dalam hati kami. Seperti Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah yang telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami datang kepadamu sekarang ya Bapa. Mohon kiranya Engkau akan menguduskan kami, menyucikan kami, mengampuni dosa-dosa kami. Pada waktu kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ambillah roti yang saudara sudah sediakan, yang merupakan lambang mengganti tubuh Yesus Kristus yang disalibkan. Ketika Tuhan mengambil roti, dia berikan kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dihancurkan bagi kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman dan dia berikan kepada murid-muridnya. Sambil berkata, minumlah kamu dari cawan itu. Di dalamnya ada janji-janji Bapa, janji penebusan, janji keselamatan, janji masuk dalam kerajaan surga, janji kesembuhan, janji jalan keluar, mujizat, terobosan, janji-janji Bapa. Kalau kita minum minuman perjamuan ini dengan iman, kita terima apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Dia lakukan di atas kayu salib bagi kita. Yang seperti saya singgung tadi, iblis merasa bahwa dia sudah menang dengan menyalibkan anak Allah, tanpa dia sadari bahwa justru itulah kekalahannya yang total.
karena penyaliban Yesus Kristus di atas, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, penyalibannya itu menjadi jalan keluar satu-satunya supaya manusia dapat diampuni dosa-dosanya. Bapa dalam surga, jika ada di antara kami yang merasa berdosa kepada Tuhan, Roh Kudus menyadarkan hal ini. Kami berdoa agar Engkau membawa saudara-saudara kami datang kepadamu dalam pengakuan, meminta keampunan dari Tuhan, dan membuat komitmen untuk menghentikan semua perbuatan dosa, supaya hidupnya bisa dikuduskan oleh Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang marilah kita mengangkat tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita sekalian. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih ya Allah. Amin. Pujilah Tuhan.